Assalamualaikum teman-teman, selamat datang di channel Abdul Rosid. Semoga kita selalu diberikan kesehatan dan keberkahan, amin. Di video kali ini saya akan membahas biografi pahlawan yang terdapat di uang pecahan 5.000, yaitu Kiai Idam Khalid. Kiai Idam Khalid lahir pada tanggal 27 Agustus tahun 1921 di Satui, bagian tenggara Kalimantan Selatan. Ayahnya bernama Haji Muhammad Idam Khalid, penghulu asal Amuntai, sedangkan ibunya Hajah Masturah. Pada masa kecilnya, Idam Khalid dikenal sebagai anak yang cerdas. Saat masuk sekolah rakyat, bahkan ia langsung duduk di kelas 2. Setelah lulus dari sekolah rakyat, ia melanjutkan pendidikan ke pesantren Gontor, yang berada di Ponorogo, Jawa Timur. Di sana ia juga belajar kemampuan bahasa Jepang, Jerman dan Prancis. Setelah tamat dari Gontor pada 1943, Idam Khalid melanjutkan pendidikannya di Jakarta. Karena fasih berbahasa Jepang, ia kerap diundang pihak Jepang sebagai penerjemah. Disinilah awal mula ia mulai dekat dengan para tokoh ulama Nahdlatul Ulama, karena ia kerap menjadi penerjemah saat Jepang melakukan pertemuan dengan NU. Kiai Idam Khalid juga aktif sebagai panitia kemerdekaan Indonesia daerah untuk Amuntai. Ia juga mulai bergabung ke beberapa partai, yaitu Persatuan Rakyat Indonesia, lalu pindah ke Serikat Muslim Indonesia. Pada saat perang di masa kemerdekaan, tepatnya tahun 1947, Idam Khalid dan muridnya Hasan Basri, ikut berjuang dalam Sentral Organisasi Pemberontak Indonesia Kalimantan. Seusai perang ia pun diangkat menjadi anggota dari Parlemen Sementara Republik Indonesia, mewakili Kalimantan. Kemudian di tahun 1950, Idam Khalid terpilih menjadi anggota DPRS mewakili Masyumi. Namun, pada tahun 1952 saat NU memisahkan diri dengan Masyumi, Idam memilih bergabung ke Partai Nahdlatul Ulama. Idam memulai karirnya di NU bersama GP Ansor. Di tahun yang sama ia kemudian diangkat menjadi Ketua PB Ma'arif, organisasi sayap NU yang bergerak untuk pendidikan. Beberapa tahun kemudian, setelah melewati beberapa jabatan penting, Idam Khalid diangkat menjadi Wakil Ketua NU. Saat pemilu 1955, NU berhasil meraih peringkat ketiga. Hal ini membuat NU mendapatkan jatah 5 menteri dan wakil perdana menteri. PBNU pun menyerahkan jabatan wakil perdana menteri kepada Idam Khalid, tepatnya saat kabinet Ali Sastro Amijoyo II. Kemudian pada Muktamar NU ke-21 yang diselenggarakan di Medan, Idam Khalid juga diangkat menjadi Ketua Umum PBNU. Pada pertengahan tahun 1966, Orde Lama tumbang dan digantikan oleh Orde Baru. Idam Khalid ternyata tetap dipercaya berada dalam pemerintahan. Idam Khalid pun menjabat sebagai Menteri Kesejahteraan Rakyat, yang dimandatkan oleh Presiden Soeharto. Ia menjabat hingga tanggal 28 Oktober tahun 1971. Saat pemilu tahun 1971, di bawah kepemimpinan Idam Khalid, NU kembali mendulang kesuksesan. Namun, saat itu pemerintah melebur partai hanya menjadi 3 saja, yaitu Golkar, PDIP dan juga PPP yang di dalamnya terdapat NU. Idam Khalid pun menjabat sebagai Presiden PPP, dan menjadi Ketua MPR DPR RI periode 1971 hingga 1977. Kiai Idam Khalid wafat pada tanggal 11 Juli tahun 2010. Setelah 10 tahun mengidap penyakit stroke, jasadnya dikebumikan di halaman komplek Pondok Pesantren Darul Quran di Cisarua, Bogor, untuk mengenang jasa-jasanya. Saat Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menjabat, ia memutuskan untuk mengangkat nama Dr. Kiai Haji Idam Khalid sebagai pahlawan nasional, pada tanggal 7 November tahun 2011. Itulah biografi dan perjalanan singkat beliau. Semoga kita dapat mengambil hikmah dan pelajaran dari kisah beliau. Sekian dan Assalamualaikum.